Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah Dor yang kebetulan Dor saat itu hendak mengantar putranya ke sekolah. Der pun lalu menyapa Dor. Hey, Boyle. Hey. Hey, what's it been, 7, 8 years? Di sini Der dan Lebar melihat tangan Dor yang terluka dan setelah itu Der pun memperkenalkan Dor pada Lebar. Sambil berjalan mengantarkan putranya ke sekolah, Dor menanyakan maksud kedatangan Der. Lalu Der menjawab kalau kedatangan mereka berkaitan dengan kematian Katie Markham. Dor pun mengatakan kalau ia bertemu dengan Katie di sebuah bar tepat di malam ia terbunuh. Sambil menjawab pertanyaan Lebar, Dor menceritakan kejadian di bar malam itu. Kemudian Lebar menanyakan pukul berapa Katie dan teman-temannya pergi. Lalu Dor menjawab kalau ia pergi pukul 1 dini hari, sementara Katie dan teman-temannya pergi 15 menit sebelum dirinya. Der lalu menanyakan apakah ada orang yang terlihat membenci mereka saat di bar, dan Dor pun menjawab tidak ada. Kemudian Lebar menanyakan apakah Dor pergi ke tempat lain setelah pergi dari bar tersebut, dan Dor menjawab kalau ia langsung pulang. Setelah percakapan tersebut, Dor pun pergi meninggalkan mereka. Oke, gas terus. Setelah menanyakan beberapa hal pada Dor, mereka berdiskusi tentang kasus yang tengah mereka tangani, dan di sini terlihat sepertinya si Lebar agak mencurigai si Dor dan ia berniat untuk menyelidiki Dor lebih lanjut. Beberapa jam kemudian, mereka pun pergi ke rumah Dar dan secara kebetulan mereka melihat Dor keluar dari rumah tersebut. Der mengatakan kalau mereka datang untuk berbelasungkawa, sementara Pai Suchen yang juga ada di rumah tersebut melihat percakapan mereka dari jendela. Lebar lalu menanyakan luka yang ada di tangan Dor dan lagi-lagi Dor memberikan keterangan yang berbeda pada Lebar dengan apa yang ia katakan pada Pai Suchen dan Dar kemarin. Namun di sini si Lebar nampak tidak percaya dengan keterangan Dor dan setelah Dor pergi mereka pun mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah dibuka oleh istri Dar, mereka pun masuk sementara melihat kedatangan dua orang polisi ini. Pai Sucian yang dari tadi mengamati mereka berniat pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun ketika ia menuruni tangga, Der menyapa dan memperkenalkan diri beserta rekannya yang setelah itu dengan tergesa-gesa Pai Sucian pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Lalu dengan berpura-pura mengambil buku catatan yang tertinggal, Der segera menyusul Pai Sucian dan menanyakan pukul berapa Dor pulang saat insiden pembunuhan Katie terjadi. Katie, and I'm sure that Dave told you they saw her at McGill's on Saturday night. I was asleep. Pai Sucian yang terlihat ketakutan pun akhirnya pergi setelah menjawab pertanyaan Der. Kemudian di dalam rumah, Der mengatakan pada Dar kalau putrinya berencana menikah dengan Berondong. Mendengar hal ini, Dar yang tidak percaya malah menyangka kalau Berondonglah yang membunuh putrinya. Namun Der langsung membantah hal tersebut. Karena penasaran, Der kemudian menanyakan pada Dar kenapa ia tidak menyukai si Berondong. Dan Dar menjawab kalau ia mengenal dan membenci ayahnya. Karena alasan itulah ia tidak mau anaknya berpacaran dengan si Berondong. Setelah pulang dari rumah Dar, mereka pergi ke kantor dan di sana salah seorang petugas memberikan laporan balistik dalam insiden ini. Dan setelah dianalisa, ternyata peluru dari pistol yang digunakan dalam pembunuhan ini sama dengan peluru yang dulu digunakan dalam kasus perampokan di sebuah toko. Petugas itu lalu memberitahukan alamat dan nama toko tersebut pada mereka. Setelah itu mereka pun mendatangi toko dan menanyakan insiden perampokan tersebut pada si pemilik toko. Si pemilik toko lalu menceritakan kejadian yang dialaminya dulu saat terjadi perampokan. Lalu ia mengatakan kalau pelaku perampokan tersebut adalah salah satu karyawan yang telah ia pecat beberapa minggu sebelumnya. Der pun menanyakan nama karyawan tersebut pada si pemilik toko dan si pemilik toko menjawab kalau karyawannya ini bernama Rarai Badot yang merupakan ayah dari si Berondong dan setelah itu mereka pun pergi. Oke, gas terus.
Sementara itu di tempat lain, Pai Suchan yang takut dan kebingungan dengan perilaku Dor akhir-akhir ini, di tengah hujan lebat ia terlihat melamun di dalam mobilnya. Dan ketika pulang ia melihat Dor tengah duduk menonton televisi dan menanyakan dari mana ia pergi. Pai Suchan lalu menjawab kalau ia hanya diam di dalam mobilnya dan memikirkan hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini termasuk kematian si Katie. Namun di sini dengan sikap aneh, Dor malah membicarakan film yang ia tonton dan membuat Pai Suchan semakin bingung dan mengatakan kalau Dor berbicara hal yang tak masuk akal. Dor pun bangkit dari duduknya dan mengatakan kalau ia berpikir Pai Suchan menyangka ialah yang membunuh si Katie dan di sini terjadi pertengkaran kecil antara Pai Suchan dan Dor. That the kind of sense we're making these days? I'm confused, okay? The mugger! Yes. Yeah, the mugger, I see how your minds work. Tak lama setelah itu, Dor tiba-tiba menangis dan menceritakan kejadian yang dulu ia alami yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Henry and George. You're talking about Dave. I'm talking Henry and George. At least that's what they called themselves. But those were their names. Never told anyone that before. You mean all those years ago? They took me on a 4-day Di tengah ride. pikiran yang kacau, Dor pun pergi meninggalkan Pai Suchan dan berusaha untuk melupakan kejadian yang dulu ia alami. Sementara itu, Der dan Lebar tengah sibuk mengumpulkan data terkait perampokan yang dulu dilakukan Rarai Badot, di mana senjata yang digunakan dalam perampokan ini adalah senjata yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh si Katie. Kemudian mereka membuka berkas yang berisi rekan-rekan Rarai Badot dalam melakukan beberapa kejahatan dan ternyata nama Dar ada di sana. Mereka lalu mendatangi seorang sersan yang dulu menangani kasus kejahatan di era tersebut. Dar lalu menanyakan tentang penangkapan Rarai Badot dalam sebuah kasus. Sersan ini mengatakan kalau ia menangkap Rarai Badot di suatu daerah, tapi ia dibebaskan karena ia mengadukan orang lain yang ternyata orang itu adalah si Dar. 60 grand. Jimmy Markham. Dari sini diketahui alasan kenapa Dar tidak menyukai Rarai Badot dan anak-anaknya termasuk si Berondong. Lalu sersan ini mengatakan kalau Rarai Badot ini menghilang beberapa bulan setelah Dar dibebaskan. Sementara itu Pai Suchan yang nampak ketakutan mendatangi rumah Dar. Semula ia nampak bingung dan ragu untuk menceritakan masalah yang tengah ia alami, namun setelah Dar menyuruhnya untuk cerita, dengan isak tangis ia pun menceritakan masalahnya dengan Dor. Pai Suchan mengatakan kalau ia mungkin akan meninggalkan Dor karena tingkah Dor akhir-akhir ini semakin aneh dan hal itu membuatnya takut. Ia lalu menceritakan di malam Katie terbunuh, Dor pulang dengan kondisi berlumuran darah dan Dor mengatakan pada Pai Suchan bahwa ia telah dirampok dan mungkin ia telah membunuh perampok tersebut. Namun anehnya, berita perampokan tersebut tak pernah ada di koran. Mendengar cerita ini, Dar lalu menanyakan pada Pai Suchan, mungkinkah Dor pelaku pembunuhan putrinya yang kemudian dijawab anggukan oleh Pai Suchan. Oke, lanjut. Di tempat lain setelah mendapat cukup informasi, Der dan Lebar pun akhirnya kembali menginterogasi Berondong dan menanyakan pistol yang dulu dimiliki oleh ayahnya. Dan tak lama berselang, seorang petugas masuk memberikan berkas yang mereka minta. Lebar kembali menanyakan masalah pistol yang dulu dimiliki ayahnya, namun si Berondong berkeras dengan mengatakan kalau ayahnya tidak memiliki pistol. Merasa penasaran, Berondong lalu menanyakan kenapa mereka terus bertanya tentang pistol yang dimiliki ayahnya. Lalu Der mengatakan kalau pistol yang dipakai untuk membunuh Katie adalah pistol yang sama dengan yang dipakai ayahnya dulu saat melakukan perampokan. Dengan ekspresi lesu, si Berondong ini masih berkeras kalau ayahnya tidak memiliki pistol dan setelah itu ia pun meminta untuk pergi. Setelah Berondong pergi, Der mengatakan kalau si Berondong ini berbohong tentang pistol ayahnya dan di dalam ruang kerjanya ia memutar kaset rekaman yang ada dalam berkas yang sebelumnya diberikan oleh salah satu petugas yang ada di sana.
Di sini Dare menemukan sesuatu yang tidak disadari oleh si Lebar, yang dari rekaman inilah akhirnya titik terang dari si pembunuh ditemukan. How Ya. does he know that the blood in the car came from a woman? Sementara itu setelah mendengar cerita Pai Suchen, Dar menyuruh Kentang Kentung untuk menjemput Dor dan membawanya ke sebuah bar. Di sana mereka memaksa Dor untuk minum dan tak lama kemudian Dar bersama salah seorang temannya datang ke bar tersebut. Melihat kedatangan Dar, Dor agak terkejut dan heran. Dan sepertinya ia menyadari bahwa ada yang tak beres dengan gelagat orang-orang ini. Dar kemudian mengajak Dor untuk melanjutkan acara minum-minumnya dan selama di sana Dor terlihat lebih sering menatap Dar dengan tatapan penuh tanda tanya. Iya. Di tempat lain setelah diinterogasi Brondong pun lalu pulang dan di dalam rumah ia terlihat memeriksa sesuatu yang ia simpan di plafon rumah tersebut. Di sini ternyata dugaan Der benar. Berondong ternyata tahu dan menyimpan pistol ayahnya, namun ketika ia mengambil pistol tersebut, ternyata pistol ini sudah tidak ada. Ia hanya menemukan sarung pistol dan ia menduga kalau adiknya telah mengambil pistol tersebut. Tak lama berselang, adiknya pun datang bersama temannya. Berondong lalu memanggil dan menyuruh adiknya duduk. Kemudian ia menunjukkan sarung pistol yang baru saja ia ambil. Adik si Berondong dan temannya ini pun terkejut dan berniat lari, namun Berondong menangkap dan melemparkan adiknya ke lantai. Kemudian ia mendatangi dan menghajar teman adiknya yang hendak lari sambil mengatakan kalau adiknya tak akan macam-macam tanpa dirinya. Berondong lalu kembali mendatangi adiknya dan dengan penuh amarah ia pun menghajar adiknya. Tiba-tiba teman adiknya ini menodongkan pistol pada Berondong yang untungnya Der dan Lebar datang tepat waktu ke rumah tersebut dan langsung merebut pistol yang dipegang oleh teman adiknya si Berondong ini. Sementara itu lagi ya di tempat lain Dar dan teman-temannya membawa Dor ke tepi sungai yang ada di dekat bar tersebut. Dar lalu bercerita tentang Rarai Badot pada Dor. Dar menceritakan kalau Rarai Badotlah orang yang membuatnya di penjara dan ia membunuh Rarai Badot di tempat tersebut. Dor yang sepertinya mengetahui arah pembicaraan ini mengatakan kalau malam itu ia memang membunuh seseorang tapi bukan Katie. Dor lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya di malam Katie terbunuh pada Dar. He was a fucking wolf. He was a vampire. Dor kembali mengatakan kalau ia tidak membunuh Katie, namun Dar berkata kalau ia dan teman-temannya tidak pernah melihat berita pembunuhan yang tadi Dor ceritakan. Dar menambahkan bahwa Pai Suchen yang merupakan istrinya Dor berpikir kalau Dorlah orang yang telah membunuh Katie. Dar lalu mengatakan ia akan mengampuni Dor kalau Dor mengakui ia telah membunuh putrinya. Karena bingung dan ketakutan, akhirnya Dor pun mengakui kalau ia telah membunuh Katie. Der lalu menanyakan alasan Dor membunuh putrinya dan Dor berkata kalau malam itu Katie mengingatkan Dor pada mimpi masa lalunya saat dulu tragedi penculikan terjadi. Setelah mendengar jawaban Dor, Dar pun akhirnya membunuh Dor. Keesokan harinya, Der datang menemui Dar yang tengah duduk di tepi jalan dan mengatakan kalau ia berhasil menangkap pelaku pembunuhan putrinya yang tak lain adalah adik si Berondong dan temannya. Der kemudian menceritakan pada Dar kronologi pembunuhan putrinya. O'Shea says they just meant to scare her and the gun went off. They chased her, so she wouldn't tell anyone. And the beating they give? Ray Jr. had a hockey stick. Mendengar cerita Der, ekspresi Dar pun berubah. Ia terlihat seperti menahan kecewa dan penyesalan. Ya entahlah. Der lalu menanyakan keberadaan Dor pada Dar dan kembali menceritakan kasus yang berkaitan dengan Dor. Dengan perasaan tak karuan, Dar pun bangkit. Sambil menunjuk ke arah jalan, Dar mengatakan kalau ia terakhir kali melihat Dor ada di dalam mobil di jalan tersebut sekitar 25 tahun lalu.
Dar kemudian berterima kasih karena Dare berhasil menangkap pelaku pembunuhan putrinya. Namun Dar mengatakan kalau Dare sedikit terlambat, yang nampaknya Dare tahu maksud perkataan Dar. Dan akhirnya film pun Dar Der Dor tamat. Oke, seperti biasa, so at the point. Ya. Film ini menggambarkan bagaimana efek trauma masa lalu yang dialami seseorang bisa begitu melekat hingga dewasa dan dapat menimbulkan gangguan psikis bagi penderitanya. Seperti yang dialami Dor dalam film ini, efek trauma masa lalu membuat kehidupan rumah tangganya berantakan dan diakhiri dengan kematian karena salah sangka akibat sikap Dor yang tidak terbuka bahkan pada istrinya. Ya entahlah. Oke, itulah poin singkat dan terpaksa dibuat. Yang penting kalian selamat dan selalu sehat, karena setiap kisah pasti akan tamat. Iya bener. Kalau kalian punya poin-poin singkat lainnya, silahkan kirim ke posyandu terdekat. Ya. Dan pada akhirnya seperti biasa, apapun itu, semoga tayangan dalam video ini dapat menghibur kalian semua dan dapat membuat kalian sejenak melupakan tagihan dan angsuran-angsuran yang harus kalian bayar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain episode.